Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Febriantika Rahmanurjana, NIM T 2018-1070. Di sini saya dari kelompok 8 yang akan menjelaskan mengenai macam-macam metode pembelajaran. Yang saya sampaikan ini adalah melanjutkan dari presentasi Mbak Surfi yang telah menjelaskan mengenai pengertian metode pembelajaran dan juga salah satu metode pembelajaran yakni debat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode jigsaw dan juga problem solving. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode jigsaw. Metode ini itu merupakan tipe model pembelajaran kooperatif, di mana siswa dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok itu terdiri atas 4 sampai dengan 6 anggota kelompok yang bermacam-macam. Dalam kelompok itu mereka harus bekerja sama, saling membantu, dan bertanggung jawab atas ketuntasan materi pembelajaran yang dipelajari. Dan juga mereka harus menyampaikan hasil dari musyawarahnya dari kelompok tadi kepada kelompok yang lain. Yang selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan. Jadi dalam setiap metode pembelajaran pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Di sini saya menyampaikan yang pertama kelebihan dari metode jigsaw. Yang pertama yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang mana dengan adanya pembentukan per kelompok dan juga semua anggota kelompok itu akan bekerja sama untuk menuntaskan materi yang telah diberikan kepada kelompok tersebut. Dalam hal itu akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua yakni meningkatkan daya ingat siswa. Dengan dibentuknya kelompok dan setiap anak itu akan memberikan pemikirannya yang dituangkan kepada kelompoknya. Dengan seperti itu akan menambah daya ingat siswa. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran tingkat tinggi. Dengan dibentuknya kelompok tadi, setiap anak pasti akan menuangkan penalarannya untuk menalar dari materi yang telah diberikan. Dengan seperti itu setiap anak akan mencapai taraf penalarannya tingkat tinggi karena setiap anak memberikan penalaran, terus ditambah lagi dengan penalaran anak lain, sehingga sama-sama memberikan penalaran, jadi tercapailah penalaran itu dalam tingkat yang tinggi. Yang selanjutnya yakni mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik, yakni berupa kesadaran individu. Kembali lagi, dengan terbentuknya kelompok itu, setiap anak akan merasa sadar bahwa saya itu harus berperan dalam kelompok tersebut. Saya harus ikut memberikan penalaran saya, seperti itu. Yang selanjutnya yakni mendorong siswa untuk lebih berperan aktif di dalam kelas, yaitu dengan cara setelah musyawarah tadi, kan setiap anak itu akan memberikan hasil dari kelompok tadi untuk disampaikan ke kelompok lain. Jadi otomatis siswa itu bisa berperan aktif di dalam kelas. Yang selanjutnya adalah mengurangi sifat apatis. Jadi sifat apatis itu adalah sifat tidak peduli kepada orang lain. Jadi dengan adanya dibentuknya kelompok tersebut, setiap anggota kelompok itu jadi lebih peduli kepada orang lain. Maksudnya lebih memperhatikan hasil pemikiran orang lain.
Yang selanjutnya yakni meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan pembelajaran orang lain. Tugas setiap anggota dalam kelompok tersebut adalah memahamkan dirinya sendiri dan juga memahamkan tentang materi itu kepada orang lain. Jadi siswa itu bertanggung jawab atas hal tersebut. Yang selanjutnya yakni meningkatkan hubungan antar siswa yang heterogen. Tentu saja dalam kelas itu pasti siswa itu bermacam-macam, tidak mungkin ada yang sama. Jadi dengan keheterogenan itu tadi dapat disatukan dalam diskusi kelompok tersebut. Yang selanjutnya meningkatkan harga diri anak. Biasanya anak yang pemahamannya lemah, dia akan cenderung sulit untuk berbicara, sulit untuk menjelaskan idenya kepada orang lain, dan hal tersebut akan menurunkan harga dirinya di hadapan teman-temannya. Jadi dengan dilatihnya menyampaikan pemikirannya tersebut dapat memperbaiki anggapan dari teman-temannya. Yang selanjutnya meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif. Dengan kelompok tersebut, setiap anak itu akan dapat menyesuaikan lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong. Tentu saja dalam kelompok itu tujuan utamanya adalah untuk bermusyawarah dan untuk gotong royong dengan memecahkan materi yang telah diberikan itu secara bersama-sama. Jadi dengan dibentuknya kelompok tersebut melatih siswa untuk hidup bergotong royong. Yang selanjutnya yakni kekurangan dari metode pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, yang pastinya keadaan kelas itu akan sangat ramai. Bagaimana tidak? Setiap satu kelompok antara sekitar 30 atau 40 anak misalnya, itu dibagi menjadi antara anggota kelompoknya 5 orang. Tentu saja banyak sekali kelompok-kelompok yang di situ setiap kelompok akan membahas materi tersebut dengan beradu penalarannya. Jadi akan membuat kelas sangat ramai. Yang selanjutnya, siswa yang lebih aktif akan mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Hal tersebut sudah menjadi fakta umum bahwa siswa yang lebih aktif itu akan cenderung memimpin jalannya diskusi dan akan lebih mendominasi diskusi tersebut. Yang selanjutnya, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi ahli. Tentu saja setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang aktif, ada juga yang kurang aktif. Dalam hal ini, siswa yang kurang aktif itu akan cenderung mengalami kesulitan untuk dia menjelaskan materi tersebut kepada kelompok lain. Yang selanjutnya, siswa lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai. Seperti halnya siswa yang lemah tersebut setidaknya meminta bantuan kepada siswa yang lebih pandai untuk membantu pemikirannya. Yang selanjutnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Tentu saja metode Jigsaw ini kan dilaksanakan dengan diskusi, lalu selesai diskusi akan menyampaikan hasil materinya kepada kelompok lain dengan diskusi kembali. Jadi
waktu yang digunakan itu akan lama. Yang selanjutnya, selesai kita mengetahui kekurangan dan juga kelebihannya, dalam menerapkan metode Jigsaw ini pasti kita membutuhkan langkah-langkahnya. Apa sih yang awalnya dilakukan, yang harus dilakukan dalam menggunakan metode ini? Yang pertama yaitu guru itu membagi anggota kelas itu menjadi beberapa kelompok yang anggotanya terdiri dari 4-6 anggota yang berbeda-beda. Yang kemudian setiap kelompok itu akan diberikan materi-materi yang berbeda. Yang selanjutnya, dengan anggota kelompok yang mempunyai topik sama, itu bergabung menjadi satu kelompok. Dan kelompok ini disebut dengan kelompok ahli. Yang selanjutnya, dalam kelompok ahli itu para anggota akan mempelajari secara mendalam dan juga mendiskusikan topik yang telah diberikan. Lalu selesai mereka mendiskusikan, mereka akan kembali ke kelompok asal untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada anggota kelompoknya tersebut. Selesai mereka diskusi dan menyampaikan kepada kelompok lain, guru itu akan memberikan kuis kepada semua anggota kelas, yang mana kuis tersebut membahas tentang topik yang telah mereka diskusikan tadi. Yang selanjutnya, guru memberikan evaluasi dan penghargaan tim. Skor tertinggi yang akan mendapatkan penghargaan tersebut. Itulah perlunya guru itu memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, karena reward itu dianggap cukup penting, yang mana bertujuan untuk menjadikan siswa itu akan lebih giat lagi, lebih rajin lagi, dan juga murid itu akan merasa senang karena hasil kerjanya itu dihargai. Untuk metode yang selanjutnya yakni metode problem solving. Metode ini adalah metode pemecahan masalah, yang mana metode ini dengan cara menyajikan bahan pelajaran dengan menjadikan sebuah masalah itu sebagai titik tolak pembahasan untuk kemudian dianalisis dan disintesis dalam usaha untuk pemecahan atau jawaban oleh siswa. Jadi, dalam metode ini, setiap materi itu siswa akan dihadapkan pada sebuah permasalahan yang harus dipecahkan oleh siswa tersebut. Sama seperti metode Jigsaw tadi, metode problem solving ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari metode ini adalah siswa belajar secara aktif dan mandiri dengan sajian materi terintegrasi dan relevan dengan kenyataan sebenarnya yang sering disebut student center. Jadi, siswa itu akan lebih aktif dengan diberikan problem-problem yang sesuai dengan yang terjadi di sekitar siswa tersebut. Yang selanjutnya, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Jika telah diberikan sebuah permasalahan, siswa tersebut akan mulai untuk menganalisis permasalahan tersebut dan akan mencoba untuk melakukan memberikan solusi kepada permasalahan tersebut. Jadi, sebuah penemuan itu, seperti penemuan penyelesaiannya itu, akan
sebelumnya akan didesain sedemikian rupa agar tepat untuk menjadi solusi sebuah permasalahan. Yang selanjutnya yaitu melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, kreatif, dan inisiatif. Dalam menghadapi sebuah permasalahan, untuk mendapatkan sebuah solusi yang terbaik, maka siswa itu harus memiliki pemikiran yang kritis terhadap apa yang ada di sekitarnya. Dan juga dalam menemukan solusi itu harus dengan solusi-solusi yang baru, yang kreatif dan juga inisiatif. Jika seorang siswa tidak memiliki inisiatif, mereka tidak akan dapat menemukan sebuah solusi yang tepat. Yang selanjutnya yakni menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. Jadi, ketika siswa tersebut telah diberikan dan dihadapkan pada permasalahan, mereka pasti akan melakukan pengamatan untuk memecahkan sebuah permasalahan tersebut, yang kemudian telah ditemukan dan akan dilakukan penafsiran dan juga pengevaluasian dari hasil pengamatan tadi. Yang selanjutnya yakni merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Ketika seorang siswa dihadapkan pada permasalahan, tentu mereka akan terangsang untuk menemukan solusi dari permasalahan tadi. Yang selanjutnya dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Sebuah permasalahan yang diberikan kepada siswa tersebut adalah masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan dan juga yang terjadi dalam dunia kerja. Sehingga ketika materi yang diberikan itu relevan, itu akan membuat siswa lebih mudah. Yang selanjutnya, saya menjelaskan tentang kekurangan dari metode problem solving ini, yaitu yang pertama, beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini. Dalam suatu bab yang harus dipelajari oleh siswa, itu terkadang materinya itu sulit untuk dicari sebuah permasalahannya. Jadi terkadang tidak bisa untuk diterapkan dengan metode problem solving ini. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana tidak? Karena dengan problem solving ini, siswa itu harus melakukan pengamatan, lalu kemudian menemukan solusinya. Jadi dibutuhkan waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya, yang ketiga, membutuhkan keterlibatan banyak orang. Dalam sebuah permasalahan, ketika kita akan menganalisis masalah tersebut, tentu kita terkadang perlu untuk terjun langsung untuk mengetahui permasalahan tersebut. Jadi akan membutuhkan keterangan dari banyak orang. Yang selanjutnya yakni langkah-langkah dalam metode problem solving. Yang pertama, adanya masalah yang dipandang penting. Yang dalam materi yang diberikan, kemudian dipandang dalam materi ini ada suatu permasalahan yang perlu untuk dipecahkan solusinya. Jadi dengan seperti itu dipakailah metode problem solving. Lalu merumuskan masalah.
Jadi dirumuskanlah masalah yang sesuai dengan materi yang akan dibahas di kelas tersebut. Yang ketiga, menganalisis hipotesa. Jadi siswa itu akan menganalisis masalah tersebut, seperti menganalisis apa saja yang menyebabkan masalah itu perlu dipecahkan, dan masalah itu sangat penting. Yang selanjutnya, mengumpulkan data. Data ini perlu dikumpulkan untuk kemudian dipecahkan solusinya. Data tersebut bisa seperti penyebab-penyebab masalah tersebut, lalu siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, dan lain-lain. Yang selanjutnya, analisis data. Dari data yang tadi itu kemudian dianalisis penyebab masalah tersebut, dianalisis, kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Itu. Yang selanjutnya yakni mengambil kesimpulan. Jadi dari hasil data yang telah dianalisis tadi, kemudian dicari kesimpulannya. Yang selanjutnya, aplikasi atau penerapan dari kesimpulan yang diperoleh. Jadi hasil kesimpulan tadi itu diaplikasikan kepada permasalahan tadi, atau dibuat sebagai solusi dari masalah. Yang selanjutnya, menilai kembali seluruh proses pemecahan masalah. Jadi dari runtutan yang dari atas tadi itu dinilai apa yang kurang, apa yang dianggap salah atau yang lainnya, itu dinilai kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.